Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pagi pemirsa, pagi hari Kumala. Senang sekali apa kabar Indonesia Pagi kembali hadir menyapa Anda di tengah mungkin bagi Anda pemirsa yang sedang bikin kopi, lagi nyari gorengan, nyari nasi uduk buat sarapan ya kan. Kita harus sarapan pada pagi hari ini karena kita membutuhkan kekuatan yang besar untuk menjalani hari ini. Kenapa kok hanya menjalani hari butuh kekuatan yang besar? Bukannya sosok yang kuat itu hanya dibutuhkan untuk membackup kasus agar Saya tahu nih kutipannya dari siapa nih. Ternyata Pak Jokowi baru-baru ini kembali bikin geger setelah menyatakan kemarin udah sempat adem ayem, tiba-tiba saja mengatakan bahwa ada kekuatan besar yang kemungkinan ini mempertahankan isu-isu terkait ijazah baik dari Pak Jokowi maupun hingga saat ini yang lagi ramai ya, ada ijazahnya Gibran yang sedang dipertanyakan begitu. Nanti kita akan mengulik terkait ini, namun kita hadirkan dulu informasi-informasi yang tak kalah menariknya untuk pemirsa. 2 pencuri sepeda motor bersenjata api rakitan diamuk massa setelah kepergok saat beraksi di Desa Pangungrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Kedua pelaku merupakan residivis aksi pencurian. Kita saksikan pemirsa, inilah Verly Saputra dan Samsi Apero yang menjadi bulan-bulanan warga setelah ketahuan membawa kabur motor. Kedua pelaku sempat menembakkan pistol 2 kali ke arah korban, beruntung tembakan tidak mengenai sasaran dan aksi pelaku ini terhenti setelah korban menendang motor yang dikendarai oleh pelaku. Aksi yang cukup berani, begitu ya, karena pelaku ini juga memegang senjata api, beruntung langsung diamankan oleh warga dan pihak kepolisian. Kita beralih ke berita lainnya pemirsa. Aksi pencurian sepeda motor milik kurir paket terjadi di Jalan Berdikari, Kota Medan, Sumatera Utara, di mana selain motor, pelaku ternyata juga sekaligus membawa kabur semua paket yang berada di motor korban. Sekalian aja katanya ya. Dari rekaman CCTV berenang ya, 2 pulau terlewati ya. Dari rekaman CCTV pelaku terlihat membawa kabur motor bersama 79 paket yang ada. Korban yang menyadari motornya dicuri sempat mengejar para pelaku namun tidak berhasil. Berkat video viral tersebut, polisi yang melakukan penyelidikan dan menangkap 1 pelaku. Pelaku mengaku jika motor korban telah dijual dan semua paketnya telah dibagi-bagikan kepada teman pelaku. Polisi terus memburu 1 pelaku yang terlibat dalam aksi pencurian. Yang kasihan yang nungguin paket di rumah ya, nggak bakal sampai-sampai paketnya udah dibagi-bagikan sama teman-teman pelakunya. Biasanya yang kena komplain justru yang ini ya, pembawa paketnya ya, begitu ya. Oke, kita ke informasi berikutnya. Seorang pemuda tewas akibat motor yang dikendaranya bersama 2 temannya menabrak tiang listrik setelah ditendang oleh sekelompok pemuda lainnya di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Kepuharjo, Lumajang, Jawa Timur. Pasca kejadian, korban yang tergeletak di lokasi ini langsung dievakuasi oleh petugas ke ruang jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto, Lumajang. Sementara 2 korban lainnya hanya mengalami luka-luka dan kurang dari 24 jam polisi berhasil menangkap 2 pelaku yang masih di bawah umur. Hingga kini belum diketahui apa yang menjadi motif utama para terduga pelaku melakukan aksi penganiayaan itu. Namun dugaan awal aksi ini dipicu salah paham saat kedua kelompok pemuda itu bertemu di jalan. Kita beralih ke berita lainnya pemirsa. Sebuah laga sepak bola Piala Bupati Cup di Pasuruan, Jawa Timur diwarnai insiden kericuhan di mana akibatnya sejumlah pemain dan supporter ini mengalami luka serius dan harus dibawa ke rumah sakit. Beginilah insiden kericuhan antar supporter di lapangan Ahmad Yani Grati, Kabupaten Pasuruan. Diawali kisruh antar pemain mengakibatkan sejumlah supporter terlibat baku hantam. Sejumlah supporter harus dilarikan ke rumah sakit. Meski sempat diwarnai kericuhan, pertandingan antar kedua tim yang terlibat bentrokan akhirnya tetap dilanjutkan. Inilah definisi kalau di olahraga tinju tidak ada sepak bola, tapi di olahraga sepak bola ada tinju. Jadi satu. Baku hantam. Tapi tidak boleh dilakukan ya. Iya. Bagaimana sportivitas tetap harus ya, diutamakan ya, damai-damai.
Damai Indonesiaku ya. Ya, Nanti siang nonton di TV One. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Wanita lansia penderita obesitas yang hidup sebatang kara dievakuasi dari rumahnya di Kelurahan Pangeranan, Bangkalan, Jawa Timur karena sakit. Ya, warga ini ramai-ramai mengevakuasi Zainabun, wanita berusia 69 tahun dengan bobot 200 kg dari rumahnya. Memang warga dan petugas medis ini sempat kesulitan karena lokasi jalan rumah yang sempit serta bobot badan pasien yang di atas rata-rata. Karena Zainabun ini ternyata juga hidup sebatang kara tanpa sanak saudara sehingga harus berjuang melawan penyakitnya seorang diri. Saat ditemukan, Zainabun tergeletak di lantai dapur akibat terjatuh. Dan Zainabun ini langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangkalan untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara itu, para tetangganya secara sukarela mengurus Zainabun secara bergantian selama Zainabun ini dirawat di rumah sakit. Sepertinya memang kalau tetangga juga secara sukarela mengurus Zainabun ini sosok yang baik ya di mata warga. Kita beralih ke berita lainnya. Ini petugas UPT Pemadam Kebakaran Ciledug BPBD Kota Tangerang, Banten berhasil mengevakuasi sarang tawon yang berukuran jumbo dari perkebunan warga Kampung Bulak Santri pada Sabtu malam. Petugas sempat kesulitan untuk mengevakuasi karena posisinya yang menggantung pada batang salah satu pohon beringin. Petugas harus memotong batang pohon terlebih dahulu. Dengan alat bantu cairan kimia, petugas pemadam kebakaran berhasil melumpuhkan seluruh tawon dan larva dalam waktu 20 menit. Pemilik kebun, Firdaus, memperkirakan keberadaan sarang tawon telah ada sejak 1 tahun lalu, namun dirinya lalai dengan melakukan pembiaran yang justru menjadi bumerang bagi dirinya. Susah juga ya kalau tawon yang diturunkan. Karena bobotnya juga besar, 5 kg, Andi Kumala ya. Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, petugas damkar bergerak cepat mengevakuasi ular piton jenis sanca sepanjang 3 meter yang muncul di pemukiman warga di Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Kalau dulu ini sanca suka ditonton ya Andi Kumala pasti ya. Apa tuh? Meteor Garden. Sancai. Oke, ular sepanjang 3 meter terlihat bersembunyi di pohon pisang. Dengan peralatan khusus, petugas Satuan Pemadam Kebakaran Kota Palembang akhirnya berhasil menangkap ular sanca. Usai ditangkap, ular ini segera dilepas liarkan ke habitat aslinya agar tidak mengganggu dan mengancam keselamatan warga. Karena salah satu fungsi dari ular ini adalah mengurangi hama tikus ya. Kalau di perkebunan milik warga, tapi mungkin kalau ular sanca untungnya tidak, salah satu masuk dalam ular yang tidak berbisa. Kenapa ular sanca nggak ditugaskan aja untuk mengejar koruptor? Kan tikus juga. Berat nih kayaknya ya. Oke, kita ke kabar lainnya pemirsa. Sebuah kapal patroli milik Direktorat Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan dibakar massa di Pantai Muaro Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Peristiwa bermula dari operasi penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap yang terlarang. Emosi massa nelayan kemudian memuncak dan mereka melampiaskan kemarahan dengan membakar speedboat patroli. 8 anggota PSDKP yang berada di atas kapal berhasil diselamatkan dan kini dalam pengamanan aparat di Mapores Pesisir Selatan. Saat ini situasi telah kondusif, namun dalam penyelidikan tim gabungan Satreskrim dan Satpolairut Polres Pesisir Selatan. Kita bergeser ke wilayah Ngawi, di mana sebuah mobil jenis pickup yang membawa muatan pipa dan lem terbakar di ruas tol Solo Ngawi, Jawa Timur. Inilah video amatir yang direkam oleh pengemudi pickup saat kendaraan miliknya terbakar di ruas tol Solo Ngawi, tepatnya di kilometer 559 masuk desa Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi pada Sabtu sore. Menurut pengemudi pickup, kobaran api terlihat pertama kali pada bagian bak tengah dan merambat ke bagian belakang. Muatan pipa dan lem yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bagian kendaraan. 2 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Ngawi dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api.
Diduga pengemudi mengantuk, sebuah truk penuh muatan menabrak bagian belakang dam truk yang sedang parkir di tepi jalan di kawasan Ciro, Bolong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Pengemudi truk dan kernet truk terjepit kabin truk. Polisi dan warga yang datang langsung mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit terdekat. Dan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, kedua bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan ini kemudian diamankan di Mapolsek Balong Bendo, Sidoarjo. Sementara itu, kedua korban pengemudi dan nenek truk masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Citra Medika Tarik, Sidoarjo. Kita berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dan semoga kedua korban juga cepat sembuh. Gitu. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali di segmen selanjutnya. Kami akan hadirkan kemarin ya, Presiden Prabowo Subianto sudah mengunjungi para korban banjir bandang yang berada di wilayah Bali. Sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Presiden Prabowo mengunjungi kawasan Pasar Badung yang terdampak banjir di Bali. Ya, sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah, Presiden memulai kunjungan di Gang 4, ini di Jalan Gajah Mada yang berada tepat di samping sungai atau Tukat Badung. Lokasi ini menjadi salah satu titik terparah saat banjir meluap pada Rabu dini hari, di mana pada kesempatan ini Presiden juga menyapa dan berdiskusi dengan beberapa warga termasuk pedagang dan anak-anak yang terdampak banjir. Selesai meninjau sekitar Pasar Badung dan Pasar Kumbasari selama 30 menit, Presiden melanjutkan perjalanan ke Istana Tampak Siring. Memang cukup luar biasa, Andi Kumala, bagaimana kita tahu Presiden Prabowo Subianto juga langsung mengunjungi Bali ini setelah mendarat dari Qatar begitu ya. Iya, padahal di Qatar juga cuma 2 jam. 2 jam, betul. Langsung lagi kembali ke Indonesia. Bali. Sementara itu, hari keempat bencana banjir bandang, puluhan warga Banjar Kesambi, Desa Kesiman, Denpasar ini masih banyak yang tinggal di posko pengungsian. Mereka kebingungan mencari tempat tinggal karena rumah mereka hancur, diterjang banjir dan tidak bisa menyelamatkan satupun harta benda. Di posko pengungsian Banjar Kesambi, Desa Kesiman, Denpasar Timur terdapat 48 warga korban banjir bandang. Terdapat orang dewasa maupun anak-anak serta lansia. Bertahan di posko pengungsian dan sangat mengandalkan bantuan pemerintah dan donatur. Anak-anak dihibur petugas untuk menghilangkan kebosanan. Warga bersama ribuan personil TNI Polri membersihkan objek vital yang terdampak, salah satunya adalah Pasar Badung. Di mana petugas gabungan dan para pedagang secara bergotong royong ini mengangkat lumpur sisa material banjir yang mengendap di lantai bawah gedung. Dan tidak hanya itu, sampah yang menumpuk di aliran Sungai Badung juga turut dibersihkan. Sejauh ini memang arus listrik di Pasar Badung juga masih dipadamkan untuk sementara waktu untuk mencegah ya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena salah satu bahaya ketika banjir itu adalah arus listrik. Iya. Begitu. Dari Bali kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, komedian yang juga aktif DPR RI nonaktif, ini mendatangi di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Jumat malam. Eko mengungkap bahwa salah satu terduga pelaku penjarahan, seorang pria bernama Rian, bukan merupakan pelaku penjarahan. Diketahui Rian masuk ke rumah Eko saat terjadinya penjarahan. Ia mengambil kucing piaraan Eko dengan maksud menyelamatkan dari para penjara. Ia juga berencana mengembalikan kucing milik Eko. Namun sebelum dikembalikan, Rian terlebih dahulu ditangkap polisi. Dari 7 orang terduga pelaku penjarahan rumahnya, Eko Patrio hanya meminta penangguhan penahanan terhadap 1 orang.
Selebihnya, Eko menyerahkan proses hukumnya kepada kepolisian. Sebelumnya, kediaman Eko Patrio di kawasan Kuningan Setiabudi dijarah massa pada Sabtu malam 30 Agustus 2025 lalu. Menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah, kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya. Sementara itu, penyanyi Sherina Munaf menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur selama kurang lebih 8 jam. Sherina diperiksa seputar hewan kucing peliharaan milik Uya Kuya yang ia rawat usai penjarahan di rumah mertua Uya Kuya. Pada kesempatan ini, Sherina tidak banyak bicara dan tidak memberikan keterangan terkait pemeriksaan yang dijalaninya, di mana kasus kucing-kucing peliharaan Uya Kuya yang sempat hilang dijarah oleh massa kini sudah diselamatkan dan berada dalam pengawasan perawatan Sherina. Polres Metro Jakarta Timur kemudian mempertemukan Sherina yang didampingi kuasa hukum dengan Uya Kuya, sang pemilik kucing, di mana kedua belah pihak menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Mbak Sherina, boleh dijelasin tadi Mbak? Ada pertanyaan soal apa aja Mbak? Dari polisi Mbak. Seperti apa Kak? Kenapa tidak bisa diberikan sampai saat ini Kak? Kenapa Kak? Alasannya ada nggak Kak? Yang bukan sampai sekarang Kak. Gila. Ya pemirsa, misi kemanusiaan Satgas Merah Putih 2 ke Gaza, Palestina berakhir yang ditandai dengan 3 pesawat Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara yang mendarat dengan selamat di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Penyambutan ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tonir Harjono yang menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi para prajurit dalam mengemban tugas negara. Kedutaan Besar Palestina juga turut menyambut rekan-rekan yang telah melakukan misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Satgas Merah Putih 2 melaksanakan operasi penerjunan logistik melalui udara di wilayah Gaza mulai tanggal 17 hingga 28 Agustus 2025 dengan total bantuan sebesar 91,4 ton beratnya. Pemerintah Indonesia masih terus berupaya mengirimkan bantuan lanjutan sesuai perintah Presiden. Dan kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, kita akan kembali lagi dengan informasi seorang pria di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, tewas bersimbah darah dengan luka tembak di bagian kepala. Saat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, pelaku pembunuhan seorang bocah perempuan yang tewas di dalam karung di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara akhirnya berhasil ditangkap. Ternyata pelaku merupakan kerabat korban. Korban bernama Nisa Nur Hafisah, 4 tahun sebelumnya dinyatakan hilang. Korban sempat bermain bersama teman-temannya di areal kebun tak jauh dari rumahnya. 2 hari pencarian, korban ditemukan sudah tak bernyawa. Polisi kemudian menangkap pelaku berinisial FA yang tak lain kerabat korban. Penyidikan terhadap pelecehan seksual terus dilakukan. Masih dari Sulawesi Tenggara, seorang pemuda di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara tega membunuh ibu kandungnya sendiri dan membuang jasadnya ke dalam sumur.
Penemuan jasad korban ini berawal saat warga yang hendak pergi ke kebun ini kemudian menemukan Labuana, kakek berusia 63 tahun yang terluka akibat dianiaya oleh pelaku. Sementara warga lainnya menemukan sesosok jasad di dalam sumur yang tidak lain adalah ibu kandung pelaku. Usai menghabisi nyawa ibunya, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Dalam waktu 12 jam, polisi berhasil menangkap pelaku dan rencananya pelaku akan dibawa ke rumah sakit jiwa di Kendari untuk diperiksa kejiwaannya. Karena menurut informasi awal, pelaku ini memiliki gangguan jiwa begitu, Andi Kumala. Iya. Karena kalaupun sehat, mungkin bisa dikatakan memang sakit jiwa begitu ya, karena tega membunuh ibu kandung sendiri. Kita bergeser ke wilayah lainnya, pemirsa. Seorang pria di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi tewas bersimbah darah dengan luka tembak di bagian kepala. Dendi Sulistyo Budi ditemukan tewas mengenaskan di lorong Masjid Fatimah, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Korban tewas akibat luka tembak di bagian kepala. Dari rekaman CCTV, pelaku yang mengendarai sepeda motor dan memakai jaket hitam ini membuntuti korban dan langsung melepaskan tembakan mengenai kepala korban. Polisi berhasil mengungkap dan menangkap yang diduga pelaku kasus penembakan ini. Polisi masih mendalami motif penembakan tersebut. Ini ya. Senapan angin yang di... Ini siapa ini? Ini masih panas. Kapan akan digunakan? Enggak, digunakan. Senapan angin kapan akan digunakan? Tadi. Kita akan mendalami kasus ini, pemirsa. Apa motif dari penembakan yang dilakukan? Kita terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat, AKP Frans Sipayung. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi, Bu. Siap, Bu. Ya, Pak Kasat, kita ingin tahu karena pelaku ini sudah ditangkap oleh kepolisian, apa sebenarnya motif melakukan penembakan terhadap korban? Ya, dapat kami sampaikan, kami dari Satreskrim Polres Tanjung Jabung Barat, kami sudah melakukan pendalaman terkait untuk motif yang dilakukan pelaku. Untuk motif yang dilakukan pelaku, bahwa kami menduga ini ada dugaan perselingkuhan antara korban dengan istri pelaku. Dan untuk bagaimana perselingkuhannya masih kami dalamin, Bu. Iya, Pak Kasat, lalu kronologisnya seperti apa pada saat penembakan terjadi? Oke, dapat kami sampaikan untuk kronologisnya. Jadi kejadian itu pada hari Jumat, tanggal 12 September, sekitar pukul 08.30 pagi. Jadi kejadian ini terjadi di mana saat korban akan bekerja. Dia berangkat dari rumahnya, akan bekerja kebetulan korban bekerja di pangkalan gas. Nah, ketika pada saat korban sampai berjalan melintasi jalan raya, pada saat itu juga pelaku melihat korban dan pelaku langsung mengikuti korban. Nah, pada saat korban sampai ke depan pangkalan gasnya, seperti yang kita lihat di CCTV, pelaku langsung mengangkat senjatanya dan melakukan penembakan terhadap korban sebanyak 1 kali ke arah bagian kepala korban yang mengenai hidung. Dan setelah itu, pada saat itu, korban langsung tewas seketika. Dan setelah kejadian itu, pelaku menurut dari pengakuannya langsung kembali ke rumahnya. Dan pada saat kembali ke rumahnya, kami mengetahui kejadian, kami lakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti dan mencari bukti dari CCTV seputaran jalan raya. Dan kebetulan pada saat di seputaran jalan raya terlihat, dari sanalah kami melihat dari situ mulanya pelaku mengikuti korban dan sampai terjadi kejadian. Dan dari CCTV juga kami tahu bahwa pelaku kembali ke rumahnya. Setelah kami mencari informasi untuk keterangan dari identitas pelaku, kami dari Polres Tanjung Jabung Barat beserta
Polsek Tebing Tinggi langsung melakukan pengejaran langsung ke rumah yang bersangkutan. Pada saat yang di rumah yang bersangkutan, kebetulan masih ada pelaku, belum kabur, masih di rumah, dan langsung kami bawa ke Polsek Tebing Tinggi. Setelah kami membawa, setelah terlihat di video, kami lakukan interogasi dan akhirnya pelaku mengakui perbuatannya. Demikian, Bu. Baik Pak Kasat, mungkin sedikit kembali memperdalami motif yang dilakukan pembunuhan oleh pelaku ini. Apakah sejauh ini ada bukti-bukti kuat yang ditemukan oleh pihak kepolisian di mana motif perselingkuhan menjadi alasan utama pelaku tega membunuh korban? Sejauh ini masih dari pengakuan dari pelaku dan didukung juga dari istri korban juga memang. Jadi istri korban sudah pergi. Oke. Istri pelaku sudah pergi ke luar negeri, informasinya ke Malaysia sudah 4 bulan. Karena ada kejadian ini, makanya dia pergi perselingkuhan ini. Baik, berarti istri dari pelaku ini belum memberikan kesaksian begitu Pak Kasat? Istri dari pelaku belum kita dapat di keterangannya karena informasinya dia berangkat bekerja ke Malaysia, Bu. Baik. Bagaimana komunikasi atau awal pertemuan antara korban dengan istri pelaku ini, Pak Kasat, sehingga diduga adanya hubungan perselingkuhan antara keduanya? Keterangan dari pelaku bahwa dia mendapatkan informasi terjadinya perselingkuhan ini. Jadi untuk korban ini dia karyawan di pangkalan gas. Jadi awal mulanya ketemu istri pelaku dengan korban ini pada saat istri pelaku membeli gas, Bu. Dari situ bertemu dan kami juga mendengar sendiri dari pengakuan pelaku bahwa pada saat kami interogasi kemarin, sebelum kejadian ini dia menemukan diduga 2 celana yang dipakai oleh pelaku dan berada di rumahnya. Jadi dia sempat mengatakan kepada kami bahwa saya merasa sangat kesal, Pak, saya sangat tidak terima korban ini mengencingi kasur saya. Seperti itulah perumpamaan yang disampaikan pelaku. Baik, Pak Kasat, mungkin ancaman hukuman kepada pelaku seperti apa, Pak? Ya, untuk pasal kita buat ke pasal 340 KUH pidana atau pasal 338 KUH pidana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat AKP Frans S. Sipayung. Selamat bertugas kembali, Pak Kasat. Terima kasih, Pak Kasat. Dan pemirsa, apa kabar? Indonesia Pagi akan kembali dengan bahasan utama kita, di mana Jokowi menyebut ada sosok besar dan kuat di balik isu ijazah. Bukan genderuwo ya, sosok besar biasanya ya. Sesaat lagi. Belum selesai mempermasalahkan ijazah Jokowi, kini giliran ijazah putranya Gibran Rakabuming Raka dipermasalahkan oleh sebagian masyarakat. Terkait hal itu, Jokowi siap mengikuti proses hukum dan siap melayani semua. Jokowi menduga ada sosok orang besar di balik isu tersebut. Ia menyebut polemik yang bergulir hingga bertahun-tahun tak mungkin bertahan tanpa adanya dukungan yang kuat.
Sebelumnya sebuah gugatan perdata dilayangkan ke PN Jakarta Pusat terkait keabsahan ijazah Gibran saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden, khususnya terkait riwayat pendidikan Gibran di Singapura. Polemik ijazah yang tak kunjung usai kini bukan hanya soal dokumen semata, namun juga soal siapa sebenarnya sosok yang ada di balik nafas panjang isu tersebut. Tim TV One mengabarkan. Lihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Sama gapangan aja. Inilah yang saya suka kalau olahraga futsal, Andi Kumala. Kalau satu pemain sudah bertanding, ditarik keluar menepi, ini bisa masuk lagi ke arena pertandingan. Wah, luar biasa memang kalau analoginya Philip ya. Betul sekali. Ibaratnya kalau kata pemain ini main panjang. Begitu, seperti yang Pak Jokowi bilang. Ada sosok besar, indikasinya apa sih, Andi Kumala? Kenapa ya ada sosok besar ini baru terungkap atau baru diungkapkan oleh Pak Jokowi sekarang? Kita akan bahas, sudah ada narasumber-narasumber kita yang mewakili semuanya di studio. Ada Bang Ade Darmawan, aktivis pendukung Jokowi. Selamat pagi Bang Ade. Selamat pagi Bang Philip dan Mbak Gumala. Oke, kemudian ada Bang Ahmad Kosinudin, kuasa hukum Roy Suryo CS ya. Bang Ahmad, selamat pagi Bang Ahmad. Pagi, sehat, alhamdulillah. Dan untuk menetralkan semuanya, ada Mas Agung Baskoro, analis politik. Selamat pagi Mas Agung. Jangan nambah panas nanti. Langsung kita ke Bang Ade. Ya. Bang Ade, apa maksud Pak Jokowi kemudian akhirnya mengungkap bahwa dia menganggap ada sosok besar di belakang ini sehingga kasus ini bisa panjang umurnya nih? Kan tadi napas panjang. Ya, napas panjang. Napas panjang. Bahwa kemudian, jadi gini kalau saya memperhatikan, di zaman dulu, waktu kami sering turun ke jalan, itu biasanya sesuatu persoalan, misalkan nih, ada persoalan yang akan kita lakukan demonstrasi atau protes terhadap pemerintah. Itu biasanya kita bicarakan di kampus. Nah, setelah berbagai penyaringan, apakah memang ini menyentuh dari kebijakan-kebijakan ini tidak pro terhadap rakyat, kemudian kita olah, kemudian kita rapatkan, lalu kita turun ke jalan, terus kita bagi dong mobilisasi itu. Seperti apa sih? Nah ini kemahasiswaan saja seperti itu. Ada mobilisasi yang kita lakukan, ya kan? Nah kalau berbicara personal Bapak Insinyur Joko Widodo dan Mas Gibran, tentunya ada mobilisasi juga kan? Bahwa kemudian logika tanpa logistik itu selalu ada seperti itu. Tetapi kita nggak tahu nih, siapa sih sebenarnya? Logika tanpa logistik yang maksudnya apa Bang? Ya maksudnya begini, ketika kita demonstrasi pun itu kan perlu mobil sound, perlu spanduk. Kalau di zaman kita di kampus itu pasti urunan tuh, ya. Nah, tetapi teman-teman aktivis tentunya sudah tahu kalau mobilisasi itu seperti apa. Tentu ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan. Kemudian ini terjadi napas panjang kata beliau. Tentu Pak Jokowi juga tidak mungkin merasa sesuatu itu ada sesuatu itu ketika kalau dia tidak merasakan sendiri. Tapi siapa sosok besar di situ itu masih menjadi tanda tanya kan? Artinya Pak Jokowi kalau masih menjadi tanda tanya belum memiliki bukti yang cukup untuk kemudian membuktikan ada sosok besar. Ya kalau dia bisa dibuktikan tentunya akan berefek pada hukum, ya dah. Bahwa kemudian ada otak di belakang layar itu. Nah itu kan tentunya pelaporan yang terjadi pada beliau lakukan ya. Pelaporan yang beliau lakukan tentu akan dikaitkan itu. Artinya akan diusut. Mengatakan bahwa ada orang atau pihak yang membiayai klien dari Bang Ahmad Kosinudin ini untuk melakukan gugatan, begitu Bang? Apakah mobilisasi, jadi dalam artian tentunya mobilisasi yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang melakukan demonstrasi. Dan kita berbicara demonstrasinya dulu nih. Kan mobilisasi itu sering turun, kemudian lain-lain sebagainya, kan nggak mungkin nggak makan kan. Masa aqua doang kan gitu. Nah, itu yang beda Bang, ini antara demonstrasi dengan gugatan yang di ini kan
harus dibedakan. Nah, yang bisa jawab itu Roy Suryo CS tuh. Oke, silakan langsung dijawab. Gimana Bang Ahmad tanggapannya? Ya, sebenarnya saya kira itu kan asumsi yang sifatnya ilusi begitu. Tidak ada faktanya. Sebagai sebuah ungkapan yang berlandas pada pengalaman Bung Ade ya, mungkin bisa dibenarkan. Tapi kita tidak bisa menilai orang lain dengan egosentris kita. Kalau kita melakukan ini, maka orang lain juga melakukan hal yang sama. Dan saya ingin tegaskan bahwa tuduhan saudara Joko Widodo ini kan sebenarnya repetisi. Karena di Juli 2025 yang lalu, saudara Joko Widodo juga sudah pernah mengungkap ada orang besar. Dan saat itu kami tantang, kami challenge, sebut saja namanya siapa. Apa SBY, apa Aguan, apa Antoni Salim. Dan sampai hari ini tidak ada jawaban terhadap orang besar. Pernah ya sempat kemudian meruncing ke arah Partai Demokrat. Tetapi kemudian oleh Partai Demokrat diklarifikasi dan akhirnya hilang. Dan kami sempat mengirim somasi kepada saudara Joko Widodo untuk tidak asal sebut, asal ngomong begitu. Dan kami saat itu katakan ini jangan-jangan saudara Joko Widodo ini baper politik. Karena perasaan politiknya mengatakan ada orang besar. Dan hari ini saudara Joko Widodo tidak hanya baper politik, tapi apa? Latah politik. Kenapa? Melakukan repetisi tuduhan terhadap adanya orang yang membackingi orang besar di balik perjuangan untuk mengungkap ijazah palsu dengan menyatakan, oh sekarang Gibran ada dipersoalkan. Jangan-jangan nanti Jan Etes juga dipersoalkan. Saya ingin dudukkan masalahnya demikian ya. Kalau hari ini ada gugatan terhadap Gibran, kan itu yang menjadi latar belakang statement saudara Joko Widodo. Itu kan berangkat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf R atau syarat ke-18 untuk menjadi seorang presiden atau wakil presiden itu kan memang harus berijazah atau berpendidikan SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan ya kan, atau pendidikan yang setara dengan itu. Nah, problemnya kan saudara Gibran ini tidak lulus semuanya, dan kalau yang setara kan di Indonesia diketahui adalah paket C, bukan juga pakai paket C. Yang digunakan adalah konon dari luar negeri. Itu yang kemudian dipersoalkan, apakah itu dianggap memenuhi syarat sehingga apa? Saudara Gibran itu bisa menjadi seorang wakil presiden. Dan ini kaitannya juga adalah fungsi parlemen. Saya sekali lagi ya katakan fungsi parlemen tidak berfungsi karena kaitannya begini, di pasal 7A Undang-Undang Dasar kita itu sudah mengatur bahwa presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat. Perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum diantaranya adalah pengkhianatan terhadap negara, ya kan, melakukan korupsi, penyuapan atau kejahatan berat lainnya. Tetapi nah, Bang Ahmad sedikit berkaitan dengan ijazah tadi. Itu kan ada dua unsur yang mungkin bisa untuk dijadikan syarat pemakzulan. Pertama, tapi kita nggak bicara pemakzulan, Bang nih. Iya, ya kaitannya itu yang kemudian dianggap sebagai gitu. ada orang besar di balik itu, dikaitkan dengan partai, dikaitkan dengan sosok. Jangan-jangan targetnya pemakzulan. Jangan-jangan targetnya memang mau membersihkan Republik ini dari legasi keluarga saudara Joko Widodo. Nah, kalau pertanyaan tuduhan itu, kalau iya memang kenapa? Karena konstitusi kita memang mengatur. Nah, Bang Ade, mungkin begitu saja tanggapannya. Kalau iya nggak apa-apa, ya kenapa? Ya, tentu, tapi kita harus berbicara pada instrumen hukumnya dong. Oke. Bahwa kemudian instrumen hukum yang disediakan oleh undang-undang dan peraturan, ya termasuk yang dikatakan Mas Kosin tadi, bahwa itu ada tata caranya toh. Bahwa apa yang dilanggar, kemudian bagaimana tidak patutnya. Terus saya pengen klarifikasi yang terkait ijazah Mas Gibran ya. Dalam aspek undang-undang yang dikatakan bahwa kesetaraan itu tidak termasuk ijazah luar negeri. Nah, kalau kita lihat dari Permendikbudristek nomor 50 tahun 2024, jelas di situ dia fokus berbicara pada bagaimana kesetaraan itu, ya kan? Bagaimana ijazah itu disetarakan. Karena gini, kalau peraturan menteri itu adalah aturan pelaksanaan dari satu undang-undang. Sehingga saya anggap bahwa apa yang dilakukan teman-teman untuk menggugat itu zong. Kenapa? Karena sudah diatur dalam peraturan menterinya. Dia fokus bagaimana kesetaraan itu. Karena saya mengikuti juga tentang gugatan tersebut, mengatakan bahwa tidak ada disebutkan secara eksplisit di situ bahwa kesetaraan itu kesetaraan di luar negeri. Tapi itu diatur dalam Permendikbud. Baik, mungkin sedikit saja balik lagi ke terkait sosok besar begitu ya. Artinya untuk melakukan pelaporan itu diperlukan juga dana-dana yang besar menurut Mang Ade begitu. Iya. Untuk melakukan itu. Bukan yang menyokong membutuhkan begitu. Yang menyokong. Jadi mengumpulkan, memobilisasi. Ya.
itu tidak semudah yang kita bayangkan, Mas. Bahwa mobilisasi itu pasti ada logistik di situ. Tidak berkumpulnya satu orang beramai-ramai, kemudian tidak ada logistik di situ. Kita jangan menafikan itu. Bahwa kita semua pernah menjadi mahasiswa, kita pernah menjadi seorang aktivis, itu pasti. Tidak mungkin tidak ada hal-hal seperti itu. Nah, terkait orang besar secara politik, ya, kalau kita berbicara secara ini adalah politik, karena ini adalah aroma politik yang diberikan yang dirasakan oleh seorang Bapak Insinyur Joko Widodo bahwa wah ini jangan-jangan, ya kan? Nah, bahwa aroma politik itu tentunya bisa dijawab dengan ahli politik di sini, ya kan, Mas Agung. Tapi kata Bang Ahmad Kosinudin berhalusinasi gitu, Bang, karena dulu. Jadi gini. Pernah juga diungkapkan oleh Pak Jokowi tapi tidak terbukti, kemudian diungkapkan lagi, repetisi katanya. Iya, kita bisa mengkaitkan. Jadi gini, kalau kita melihat ini adalah satu semacam permainan politik itu tidak pernah tampak. Dukungan itu tidak pernah tampak. Bahkan backup sama. Dia tidak mungkin secara terang-terangan, itu politik. Sehingga ini dirasakan bahwa kait-mengkait antara satu figur ke figur yang lain, itu pasti masyarakat bisa jeli melihat itu sebenarnya. Kalau kita mau mengaitkan ini dengan politik. Beda dengan hukum, bicara fakta. Kalau hukum kan nggak bisa tuh, ketika kemudian politik itu sudah timbul ke masyarakat, dan itu bersifat negatif, tentunya ada persoalan hukum di situ yang akan timbul, sehingga politik itu sering warnanya tidak akan pernah mewujudkan dirinya untuk menjadi satu peristiwa dukungan, pencairan dana dan lain-lain sebagainya. Pasti tidak mungkin. Kenapa? Karena itu akan berefek hukum. Kenapa? Apalagi ya saat ini persoalan ini masuk ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya, gitu loh. Oke, mungkin Bang Ahmad aja deh yang menanggapi. Apakah benar berhalusinasi? Bang Ade belum bisa membuktikan nih. Belum, saya bilang. Iya, sederhana saja. Kalau dia memang benar punya bukti, masukkan saja pada proses hukum itu kalau Saudara Joko Widodo percaya dengan sistem hukum yang ada di negeri ini. Atau mungkin dari Sosi Mas Ahmad yang saya sudah melaporkan ajukan, dan meminta ya kan? membuktikan itu. Kami udah ajukan ya somasi terhadap Saudara Joko Widodo terkait statement pertama Saudara Joko Widodo, dan sampai hari ini tidak ada jawaban, dan sejak saat itu ya Saudara Joko Widodo tidak lagi mengungkap atau mengumbar narasi orang besar. Nah, hari ini Saudara Joko Widodo merepetisi, tapi tidak ditujukan langsung kepada kami, tapi latarnya adalah adanya dua persoalan. Yang pertama gugatan Gibran di Jakarta Pusat, yang kedua gugatan lawsuit terhadap Saudara Joko Widodo yang diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta. Saya ingin balikkan pada duduk persoalan. Sebenarnya persoalan ijazah Saudara Joko Widodo itu selesai kalau mekanisme hukumnya itu memberikan ruang untuk bisa masuk ke pokok perkara dan diperlihatkan ijazah itu. Problemnya ada 3 gugatan yang patah di tengah jalan itu sebelum masuk ke pokok perkara. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dulu selesai di eksepsi. Pengadilan menyatakan tidak berwenang sehingga belum sampai pada melihat ijazahnya. Di Solo 2 kali ada putusan. Ya, yang pidana juga tidak ada ijazahnya. Yang perdata, yang gugatan perdata terhadap Jokowi juga berhenti di eksepsi. Pengadilan menyatakan tidak berwenang. Di Yogyakarta gugatan dari orang Makassar juga itu juga berhenti di tengah jalan, tidak masuk pokok perkara. Berarti memang problemnya adalah di ijazah itu sendiri. Tapi gitu siapa yang diuntungkan dengan tidak terbuktinya ijazah Jokowi? Ya paling tidak Saudara Joko Widodo diuntungkan karena dia tidak bisa harus menunjukkan ijazahnya, sehingga kalau ijazah itu diyakini palsu, maka tidak ketahuan sejak awal begitu. Dia mengulur waktu nih agar panjang. Apakah benar seperti itu? Nanti ada Mas Agung begitu yang dari tadi udah memperhatikan begitu ya. Terlebih dahulu ya. Kita akan kembali usai jeda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anak buah. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saatnya kita ke Mas Agung Baskoro. Mas Agung, dengan yang disampaikan oleh Pak Jokowi ada sosok besar di belakang kasus ijazah ini, apakah ini akan menimbulkan keresahan atau ini sebenarnya kode dari Pak Jokowi gitu Pak? Ya, kodenya kuat ya. Kalau orang besar itu bisa yang melawan sama-sama orang besar atau yang lebih besar atau orang besar yang bersatu untuk melawan orang besar yang lain. Nah, tapi yang jelas begini, Pak Jokowi itu kan
kalau dilihat siapa saja yang berkelindahan bersamanya itu bisa dikategorikan 3, Mbak Andi Kumala, Mas Philip. Pertama, orang-orang yang tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi 2 periode, itu berkelindahan di situ. Yang kedua, orang-orang yang kemarin Pilpres istilahnya belum menerima sepenuhnya kekalahannya. Atau yang ketiga bisa juga yang berkelindahan dengan 2029. Karena kan Pak Jokowi, Mas Gibran ini kan punya narasi besar di 2029 untuk apakah bersama dengan kekuasaan atau berpisah dengan kekuasaan. Isu ini sedikit banyak bisa membuat delegitimasi reputasi Pak Jokowi, Mas Gibran, keluarga Solo ketika terus-menerus diekspos. Nah, bobot ini yang saya kira susah untuk tidak mengaitkan dengan politik. Dan Pak Jokowi merasakan itu, sekuennya kan terus-menerus. 4 tahun terus terjadi isu ini. Dari ijazah, pemakzulan, terus ada kasus-kasus hukum lain yang berkelindahan. Nah, saya kira kalau tidak dalam tanda petik mazhabnya struktural, kalau tidak ada yang mengorkestrasi ini kan nggak mungkin terjadi terus-menerus dalam sekuen yang panjang itu. Kalau orang biasa susah, tapi juga kita nggak bisa menutup kemungkinan ini memang orang-orang yang tidak puas itu banyak. Ini orang-orang yang merasa kemarin 2024 istilahnya dirugikan juga banyak. Dan mereka melihat bahwa di 2029 ini nggak boleh terulang lagi pola-pola semacam itu. Nah, jadi kita bisa membuka ruang itu. Jadi ya secara struktural mungkin saja ada orang besar, tapi bisa juga kalau orang kecil ini bersatu bersama jadi orang besar juga. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Indikasi yang paling kuat berarti itu, orang-orang kecil yang bersatu kemudian menjadi besar, atau seperti apa? Dalam situasi seperti sekarang, sosiodemografi yang didominasi Gen Z milenial, sangat mungkin pola itu terjadi. Kenapa? Karena ya masyarakat sudah melek secara informasi, sudah terpapar dengan teknologi. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu ada. Jadi cara melihatnya bukan hanya melihat struktur yang besar itu dalam politik kita seperti sekarang, tapi juga bisa orang-orang kecil ini punya kesamaan nasib, sama-sama dirugikan, sama-sama dikecewakan, bersatu bersama, akhirnya ngumpul nggak sengaja. Tapi kalau kata Mas Ade, artinya apakah orang-orang kecil yang bersatu ini mempunyai kekuatan untuk memobilisasi begitu ya? Artinya mungkin dari klien Mas Ahmad. Kalau dalam nalar politik organik itu mereka bisa melakukan crowdfunding kan, Mas? Ngumpulin dana kecil-kecil lama-lama besar itu, dan itu banyak sekarang terjadi dalam politik kita, dalam sosial juga sering seperti itu. Jadi ada satu platform pengen bangun jembatan, dia cuma nyumbang 1.000, 5.000, lama-lama 1 miliar juga kalau yang ngumpulin di situ ada 100.000 orang misalnya. Maksud saya, oke, ini ada orang besar, tapi jangan tutup peluang orang-orang kecil bersatu bersama untuk melakukan itu. Sehingga apa? Cara kita berpikir lebih lentur, lebih luas, dan lebih bijak. Sehingga ya kalau misalkan ini kasus hukum, ditangani dengan hukum. Kalau ini arahannya politik, dihadapi dengan politik. Nah, kalau membuka semua arena ya silakan aja hadapi itu. Tapi kan konsekuensinya besar. Energinya, waktunya, budgetnya, dan seterusnya. Dan saya kira itu kembali ke Pak Jokowi dan keluarga seperti itu. Tapi Mas Agung, terkadang tuh kasus hukum yang kental dengan aroma politik lebih besar dampaknya daripada kasus itu sendiri. Kira-kira dampak apa sih yang diharapkan? Ya, kalau saya melihat ini kan tujuan antara sebenarnya. Tujuan strategisnya pertama ya tadi ada mendelegitimasi keluarga Solo. Ya suka atau tidak, Jokowi efek itu kan masih berefek. Kalau terus-menerus diserang, ini efek endorse-nya di 2029 akan melemah. Satu. Yang kedua, ya suka atau tidak, kalau Mas Gibran-nya nggak terlalu seksi secara elektoral, akan sangat susah bagi Pak Prabowo untuk mengajak lagi Mas Gibran ataupun keluarga Solo untuk terlibat di 2029. Apalagi secara historik belum pernah ada wapres 2 kali diajak oleh presiden yang sama untuk maju dalam politik kita. Nah, itu kan tantangan besar buat Mas Gibran dan Pak Jokowi keluarga, gimana caranya supaya Mas Gibran ini menarik dan dilibatkan lagi di 2029. Nah, yang ketiga ya memisahkan ya keluarga Solo dengan keluarga Hambalang, karena itu ujungnya supaya apa? Supaya ya tadi arahan untuk membuat delegitimasi Pak Jokowi, Mas Gibran dan keluarga Solo itu bisa tercipta, karena kalau terlalu dekat dengan Hambalang, poros-poros yang lain akan dirugikan. Ya apakah Cikeas, Tuku Umar, Ciganjur, Cendana, dan Lebak Bulus, dan seterusnya, dan seterusnya seperti itu. Oke, mungkin Mas Bang Ade bisa tanggapi nih. Jadi kalau saya melihat Bang Agung tadi menanggapi bahwa kemudian ini adalah political will ya, artinya ada sesuatu politik yang kemudian ini menggoreng dari 2-4 tahun yang lalu hingga saat ini. Saya rasa kalau kita berpikir bahwa ini bagi misalkan kalau saja ada yang membackup nih, ya kan? Ya saya cuma memberikan pesan politik saja.
bahwa jangan masuk ke ranah hukum, tetapi kalau Anda pengen berkontestasi di 2009 nanti, ya dah, marilah kita berkontestasi secara sehat. Bahwa kemudian mengungkap sesuatu yang tidak pasti seperti jasa palsu, kalau menurut Profesor Jimli, bahwa itu norak, udah nggak zaman gitu loh. Nah saat ini political populis, ya dah, itu bisa meraut suara nantinya di 2029. Tapi bisa saja ini kan tetapi sebentar mata dua begitu Mas. Ya, tetapi saya memperhatikan bahwa politik populis ini tidak dilakukan oleh semua jargon atau semua orang-orang besar yang dikatakan tadi Mas Agung gitu loh. Jargon ini justru saya memperhatikan agak alergi untuk politik populis. Nah ini yang saya sayangkan gitu loh. Kalau memang kita mau melihat rakyat kita, karena apa yang dilakukan Pak Insinyur Joko Widodo dari dia mulai kontestasi, bahwa sentuhan langsung kepada rakyat, ya itu dirasakan betul dari 58% tadi. Bahkan di 2000 berapa itu Trace Politik melihat bahwa ada pemenangan itu di 74, sekian persen kan. Nah inilah yang saya katakan, marilah kita berpolitik kalau ini memang mau dilakukan secara politik, tetapi tidak justru menjatuhkan untuk mengganjal calon-calon lain, karena kami tahu bahwa memang Mas Gibran saat ini adalah representasi dari kaum Gen Z, gitu loh. Nah itu yang saya perhatikan gitu loh, sehingga kalau memang mau berpolitik ya silakan monggo, tetapi jangan juga berdampak hukum. Oke, Mas Ade. Gitu. Muhammad? Ya, nasihat dari pendukung Jokowi itu saya arahkan pertama didengarkan juga oleh saudara Jokowi. Karena kalau statement hukum nanti tidak benar, bisa berdampak gitu loh. Kalau saya lihat memang ini statementnya memang politik murni, karena dia sebut ada orang besar atau ada backingan, itu bukan statement hukum. Tapi kalau ini diteruskan bisa berdampak hukum. Karena itu saran saya kepada saudara Jokowi, fokus saja menghadapi laporannya yang sudah ada di Polda Metro Jaya. Itu satu. Yang kedua, sama luruskan Mas Agung. Jadi memang kita tidak bisa ya egosentris menilai orang lain seperti asumsi kita. Misalnya masalah sumbangan dan sebagainya. Saya ingin tegaskan sejak awal kami menangani Roy Suryo itu bahkan secara tegas melarang mengedarkan rekening donasi. Karena apa? Kita tidak mau ada fitnah. Yang kedua, kalau diedarkan rekening donasi ya, sistem perbankan kita itu hanya memberikan fasilitas persetujuan untuk mengirim, bukan untuk menerima. Kalau orang ngirim ke transfer ke nomor rekening nggak bisa kita tolak, sehingga nanti duit dari narkoba, dari korupsi, kenalah kita TPPU, kacau gitu loh. Makanya nggak ada ini namanya crowdfunding, bahwa di antara kami mengeluarkan anggaran, iya saya mengeluarkan bensin, bayar itu, iya, tapi tidak kemudian dianggap itu ada orang besar. Tapi kalau nanti di balik ini ada orang besar yang memang menjadi seteru politik Jokowi memanfaatkan situasi ini, ya silakan, itu urusan mereka. Jangan kemudian digebiah uyah, digeneralisir. Kita kemudian kena getah dari statement saudara Joko Widodo. Satu hal lagi, sebenarnya kalau persoalan ini kemudian dibawa di 1365 KUH Perdata dengan mengatakan bahwa ada perbuatan melawan hukum, sah, karena itu memang mekanisme hukumnya demikian, dan pengadilan menerima loh perkara ini. Kecuali pengadilan menolak, terus dia ngeyel, pengen terus mendebat saudara Joko Widodo terkait keabsahannya, ya itu kan berarti yang salah adalah orang yang ngeyel. Pengadilan menerima, ada nomor perkaranya. Dan satu lagi, sebenarnya kalau ingin ini sederhana dan tidak berdampak luas, ya saudara Jokowi tunjukkan ijazah asli. Tunjukkan ijazah asli. Sebelum ke Mas Agung, saya mau ke Mas Ade. Mas Ade mungkin ada sedikit tanggapannya. Sedikit, Mas Kosim mengatakan bahwa jangan sampai iklan loh Mas. ya, kalaupun nanti ada yang masuk ke dalam menorkestrasi atau memanfaatkan momentum ini, itu sah-sah saja kan begitu tuh. Nah, ini jangan sampai menjadi iklan juga. Bukan sah-sah saja. Maksud saya itu urusan yang lain, jangan digeneralisir loh. Kita sedang berjuang kuat-kuatan melawan masalah ini, kok digeneralisasi ada backingan. Kan kita jadi kok sedih sekali, kita sebagai bagian anak bangsa ingin membersihkan legasi negeri ini dari tuduhan pernah dipimpin oleh seorang presiden yang berijazah palsu 10 tahun, kok tiba-tiba dianggap menjalankan agenda orang besar. Kan sakit kita. Mas Agung, apakah otomatis itu terbantahkan kalau pernyataan Mas Ahmad seperti itu? Gini, ketika kita membahas isu pemakzulan dan ijazah, kita lupa bahwa Jokowi ini punya jasa 2 periode. Misalkan lewat infrastruktur. Kita nggak pernah bahas itu lagi sekarang di ruang-ruang publik kita. Top of mind publik sekarang ketika ngomong Pak Jokowi,
warga Solo itu ijazah atau pemakzulan. Nah, infrastruktur kan lumayan masif ya. Kemudian yang kedua, misalkan beliau punya legacy, ya beliau suka turun ke bawah. Itu kan jadi trademark bagi semua politisi. Bahwa belusukan itu gaya berpolitik untuk merangkul suara di grassroots. Nah, saya kira itu positif juga. Yang ketiga, beliau juga bisa dilihat sebagai salah satu pemimpin yang dari level bawah bisa meretas jalan, walaupun di ujung ketika Mas Gibran maju ada problem etik di sana. Sehingga saya melihat kalau misalkan kita mau mendudukkan persoalan ini secara objektif, mestinya kan ada plus, ada minusnya. Bukan hanya minusnya aja nih, gitu. Nah, saya berupaya di sini bahwa semua kepala negara kita, presiden kita itu punya sisi-sisi itu. Nah, ketika kita mengekspos salah satu sisi, otomatis ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Walaupun Pak Ahmad bilang kita fokus berjuang, kita fokus membawa isu ini supaya publik tahu, duduk persoalan soal ijazah, nggak ada masalah. Tapi Pak Ahmad dan teman-teman harus memahami juga di politik itu tidak bisa semuanya bergerak seperti hukum. Kacamata kuda, fokus di situ menyelesaikan masalah hukum. Ada yang kemudian berkelindan di sana, ada yang merasakan efek dan eksesnya juga, dan itu harus ditempatkan kalau dalam politik sama pentingnya dengan persoalan hukum sendiri. Kenapa? Karena efek politik itu kadang lebih terstruktur, sistematis dan masif bahasa MK. Tanpa sadar di sisi Pak Jokowinya juga, di sisi para pendukungnya dan di sisi kita sebagai masyarakat. Karena apa? Saya berharap isu ini bisa mencerdaskan publik secara keseluruhan. Ya, kita jadi tahu soal ijazah Pak Jokowi satu hal, tapi kita jangan sampai lupa bahwa semua kepala negara kita, presiden kita juga punya jasa, yang itu apakah kalau dikontraskan sebanding atau tidak itu urusan masing-masing, tapi setiap pemimpin punya sisi-sisi itu seperti itu. Tapi Mas Agung, apakah Pak Jokowi ini kan dalam pernyataannya tidak hanya mengungkapkan bahwa ada sosok besar di baliknya. Beliau juga mengatakan bahwa kami siap melayani apapun gugatannya. Apakah Pak Jokowi sudah yakin siapa sebenarnya sosok yang dimaksud? Ya, beliau presiden 2 periode. Pasti punya informasi yang cukup solid ya dari semua matra. Ya, darat, laut, udara, bahkan di luar 3 matra itu bahkan semacam itu. Jadi kalau saya, siapapun yang pernah memimpin Republik ini pasti punya resource untuk mengakses itu. Jadi dia menahan informasi itu buat saya satu hal. Saya mengapresiasi supaya politik kita tidak terlalu gaduh. Ya, karena itu yang paling penting, keseimbangan, keharmonisan. Karena kemarin kita juga baru menghadapi situasi yang tidak kondusif kan. Kalau langsung diverbalkan siapa orang besar itu juga nggak sehat menurut saya. Dan saya mengapresiasi itu, dan kalau memang pun diverbalkan saya kira it's okay. Nanti kan efeknya ke hukum, Mas Kozin ya gitu. Jadi itu kembali ke Pak Jokowi lagi. Karena suka atau tidak kan problem ini sudah membuat energi kolektif bangsa kita tersedot juga nih soal ijazah. Nah, semakin cepat selesai semakin bagus seperti itu. Tapi kan suka tidak suka, mau tidak mau, kalau memang tidak mau gaduh, kenapa harus sekarang bilangnya bahwa ada sosok besar begitu di balik? Iya, supaya tadi Mas Felix, membuat publik itu objektif bahwa ini bukan semata kasus hukum. Ini ada kelindannya dengan politik dan sangat kuat aroma itu karena sekuennya panjang kan. Nah, efeknya juga sudah mulai dirasakan oleh Pak Jokowi. Orang lupa tadi legacy beliau, yang orang ingat minusnya saja. Pun dengan Mas Gibran demikian, isu ini menggelinding dengan isu lain soal misalkan pemakzulan, kasus-kasus hukum yang lain semacam itu. Dan ini kalau dibiarkan, tidak ditreatment khusus oleh Pak Jokowi dan keluarga, efeknya akan panjang, bukan hanya di 2029 tapi setelah itu. Baik, terima kasih Mas Agung. Terima kasih Mas Agung. Waktu kita sudah habis. Mas Ahmad. Bang Ade, Mas Ahmad. Terima kasih juga sudah datang di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita harapkan ya, politik gaduh tidak usah ya. Udah, jangan. Gaduh-gaduh udah stop. Jangan lagi kemudian ini ditarik-tarikan kepada politik. Tapi walaupun suka tidak suka, mau tidak mau, katanya kalau kata Mas Agung, politik sama hukum harus berjalan berbarengan begitu. Kita serahkan ke pengadilan lah pokoknya intinya pada kasus ijazah rakyat Jokowi. biar menilai Dan semuanya. rakyat. Baik, terima kasih untuk seluruh narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengguyur dana sebesar 200 triliun dari Bank Indonesia ke 5 bank nasional. Nah, kalau Adi Kumala punya duit sebanyak itu mau buat apa? Buat apa ya? Belanja, Pak ya. Shopping. Ya, suntikan dana 200 triliun ini ke sistem perbankan bertujuan untuk menghidupkan aliran kredit dan menggerakkan perekonomian Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Kemenkeu
menggelar dana segar dari Bank Indonesia ke 5 bank nasional sebesar 200 triliun rupiah. Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa sudah mulai mentransfer uang 200 triliun rupiah ke 5 bank pada Jumat kemarin. 5 bank tersebut diantaranya Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Syariah Indonesia. BRI, Bank Mandiri, dan BNI masing-masing menerima 55 triliun rupiah. BTN menerima 25 triliun rupiah dan BSI 10 triliun rupiah. Kan kemarin saya janji akan menambahkan dana 200 triliun ke perbankan. Ini sudah diputuskan dan siangnya sudah disalurkan ya. Oh, insya Allah. Jalan kan ya? Jalan pasti. Ini kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Gimana bersebutnya? Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Jadi ini kan tujuannya supaya mengalir ke real sektor utamanya. Nggak ada, begini kalau dia nggak pakai dia rugi sendiri. Kan ada cost, sekitar 4% ya costnya. Kalau dia nggak keluar ngelain kredit kan dia harus bayar uang cost itu. Mereka pasti akan berpikir keras untuk menyalurkan dana itu. Menurut Prubaya, 5 bank yang menerima dana segar itu secara otomatis akan mengelola dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Suntikan dana 200 triliun rupiah ke sistem perbankan bertujuan menghidupkan aliran kredit dan menggerakkan perekonomian Indonesia. Lantas, akankah dana 200 triliun rupiah ini membuat perbankan agresif menyalurkan kredit dan bagaimana dampaknya terhadap peningkatan daya beli masyarakat? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Tiga 30 relawan yang tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy mengakhiri misi kemanusiaannya dalam Global Sumut Flotilla untuk misi kemanusiaan kepada masyarakat Gaza. Ya pemirsa, berakhirnya misi ini lantaran tidak adanya kejelasan keberangkatan yang diakomodir oleh Global Sumut Flotilla. Mereka tidak dapat menembus Gaza lantaran adanya tekanan dari berbagai pihak. Baik penyerangan kapal, kemudian perbaikan kapal, hingga bantuan yang kemudian tidak masuk ke dalam kapal. Namun seluruh bantuan kemanusiaan ini diserahkan kepada panitia Global Sumut Flotilla. Tercatat Indonesia seharusnya memberangkatkan 5 kapal, sedangkan Malaysia memberangkatkan 13 kapal. Kapal-kapal ini bergabung bersama sejumlah kapal lainnya dari 44 negara lainnya. Meninggalkan Rusia, ini sama-sama. Bagaimana dengan kapal-kapal Indonesia, Mas Hussein? Kapal-kapal Indonesia, bagaimana dengan kapal-kapal yang sudah kita... Dan pemirsa, berita mancanegara tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Aura kasih lari pagi. Cakep. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia pagi. Saya Filbus Yonaso. Niko Mala, sampai jumpa.